Alisman Jalanggeok, mahasiswa FKM Undana. Pada kesempatan kali ini saya akan memimpin acara talk show dengan topik sensasi dan persepsi. Talk show kali ini akan bersifat secara daring mengingat kondisi pandemi yang sedang berlangsung. Pada talk show kali ini kita akan berbincang bersama 4 narasumber yang merupakan teman saya yang juga merupakan mahasiswa FKM Undana. Kesempatan saya berikan kepada keempat teman saya untuk memperkenalkan diri. Halo teman-teman, salam sehat. Perkenalkan, saya Jolita Yuning Simoi, mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat Undana. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Syawa Widuyan Pramono, mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Nusa Cendana. Halo teman-teman, salam sehat. Saya Metri Melani Poles, mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat Undana. Halo teman-teman, salam sehat. Perkenalkan, nama saya Aprilia Evelini Baumsele, mahasiswi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Nusa Cendana. Nah teman-teman, berbicara soal sensasi dan persepsi, sensasi pada dasarnya merupakan proses menangkap stimulus dan tahap paling awal dalam penerimaan informasi. Sedangkan persepsi merupakan proses memberi makna pada sensasi sehingga manusia memperoleh pengetahuan baru. Dengan kata lain, persepsi mengubah sensasi menjadi informasi. Jadi, sebenarnya apa sih pengertian dari sensasi dan persepsi itu sendiri? Mari kita dengarkan pendapat dari teman-teman saya. Sensasi itu merupakan fenomena yang terjadi akibat proses sensorik yang berkaitan dengan alat-alat indera seperti mata dalam visual atau penglihatan, telinga sebagai auditoris atau pendengaran, dan juga hidung, lidah, dan kulit. Nah, proses sensorik ini adalah mekanisme kerja alat indera yang merupakan tahap paling awal manusia dalam menerima informasi dari lingkungan. Jadi, ketika alat indera menerima stimulus atau rangsangan, alat indera ini akan menghubungkan organisme dengan lingkungan, sehingga sensasi dapat kita lihat sebagai aspek kesadaran yang paling sederhana yang dihasilkan oleh indera kita, seperti temperatur tinggi, warna hijau, bahkan rasa nikmatnya sebatang coklat. Nah, sebuah sensasi ini dipandang sebagai kandungan atau objek kesadaran puncak yang privat dan spontan. Kalau persepsi merupakan sebuah proses kognitif baik melalui penginderaan, pandangan, penciuman, dan perasaan yang diterima kemudian ditafsirkan ke dalam sebuah pemikiran atau pandangan. Kesan yang diterima suatu individu sangat bergantung pada seluruh pengalaman yang telah diperoleh melalui proses berpikir dan belajar. Serta kesan juga dipengaruhi oleh faktor yang berasal dari dalam diri individu tersebut. Nah teman-teman, sebenarnya manusia sebagai makhluk sosial yang sekaligus juga sebagai makhluk individual memiliki perbedaan antara individu yang satu dengan individu yang lainnya. Adanya perbedaan ini yang menyebabkan ketika seseorang menyukai suatu objek, namun orang lain tidak menyukai bahkan membenci objek tersebut. Perbedaan ini tergantung bagaimana individu itu menanggapi objek tersebut dengan persepsinya. Nah, pada kenyataannya, sebagian besar sikap, tingkah laku, dan penyesuaian itu ditentukan oleh persepsi individu sendiri. Jadi, hasil interaksi antara dua faktor yaitu faktor rangsangan sensorik dan faktor pengaruh. Yang mana di sini faktor rangsangan sensorik lebih tertuju kepada individu atau seseorang, sedangkan faktor pengaruh merupakan faktor yang mengatur atau mengolah rangsangan itu secara intrapsikis. Faktor-faktor pengaruh tersebut dapat bersifat biologis, sosial, maupun psikologis. Karena adanya proses dipengaruhi dan mempengaruhi antara kedua faktor tadi, di mana di dalamnya bergabung pula suatu proses yaitu asosiasi. Maka terjadilah suatu hasil interaksi tertentu yang bersifat gambaran psikis. Kalau begitu bisa dibilang sensasi adalah bagian dari persepsi, tetapi dalam prosesnya sensasi dan persepsi itu sendiri berbeda. Kalau sensasi, penerimaan stimulus melalui alat indera, sedangkan persepsi itu menafsirkan stimulus yang telah ada dalam otak. Nah, berbicara soal persepsi, ternyata persepsi itu ditentukan oleh dua faktor, yaitu faktor fungsional dan faktor struktural. Nah, seperti apa sih faktor fungsional dan faktor struktural itu sendiri?
Mari kita dengarkan pendapat dari teman-teman saya. Nah, yang pertama itu, jadi faktor fungsional atau personal itu seperti kebutuhan individu, pengalaman, usia, masa lalu, kepribadian, jenis kelamin, proses belajar, motivasi dan pengetahuan terhadap objek psikologis dan lain-lain yang bersifat subjektif. Sedangkan faktor struktural atau faktor dari luar individu itu seperti lingkungan keluarga, lingkungan sosial hukum yang berlaku, dan nilai-nilai dalam masyarakat. Nah, teman-teman, menurut beberapa sumber yang saya baca, kemampuan berpikir dan pengalaman-pengalaman individu tidak sama. Maka, dalam mempersepsikan dan mensensasikan suatu stimulus, hasil dari persepsi dan sensasi akan berbeda antara satu individu dan individu yang lainnya. Jika begitu, apa perbedaan antara persepsi dan sensasi itu sendiri? Nah, sensasi sering dibedakan dari persepsi yang melibatkan penilaian, interferensi, interpretasi, bias atau prakonseptualisasi, sehingga bisa salah. Sensasi dipandang sebagai pasti, ditentukan secara mendasar, dan fakta kasar. Menurut beberapa pendapat para ahli, sensasi lebih berkonotasi pada sebuah hubungan dengan perasaan, tetapi bukan dengan emosi. Sedangkan persepsi lebih berhubungan dengan konotasi. Jadi proses sensasi dan persepsi itu berbeda, teman-teman. Dalam ungkapan lain disebutkan sensasi ialah penerimaan stimulus lewat alat indera, sedangkan persepsi adalah mentafsirkan stimulus yang telah ada di dalam otak. Meskipun alat untuk penerimaan stimulus itu serupa pada setiap individu, interpretasinya berbeda. Sedangkan mekanisme penginderaan manusia yang kurang sempurna merupakan salah satu sumber kesalahan persepsi. Nah, teman-teman, untuk membedakan sensasi dan persepsi itu sendiri secara lebih jelas, kita bisa membandingkan protet sebuah pemandangan dengan lukisan, di mana protet itu berupa pemandangan sebagaimana yang diterima alat indera, sedangkan lukisan itu adalah pemandangan bergantung pada interpretasinya pelukis. Dengan kata lain, mata itu menerima, sedangkan pikiran dia mempersepsikan. Jadi, kesimpulan yang bisa saya ambil dari perbincangan kita hari ini, sensasi merupakan pendeteksi energi fisik yang dihasilkan atau dipantulkan oleh benda-benda fisik. Kemudian, organ indera akan menyadarkan kita akan adanya suara, warna, bentuk, dan elemen-elemen kesadaran yang lainnya. Tanpa sensasi, kita tidak dapat menyentuh dalam arti sesungguhnya dunia nyata. Sedangkan persepsi adalah menafsirkan stimulus yang telah ada dalam otak yang dipengaruhi oleh pengetahuan, prasangka-prasangka, serta sinyal-sinyal sensorik. Teman-teman, sampai di sini perbincangan kita hari ini. Terima kasih kepada keempat narasumber yang telah bersedia memberikan pendapatnya pada perbincangan kita hari ini. Sampai jumpa di lain kesempatan. Salam sehat.